Halo, Shalom. Kita berjumpa kembali di dalam sesi yang terakhir ya, dalam Jesus Call ini. Di mana kita di sesi-sesi sebelumnya sudah belajar mengenai pribadi-pribadi Yusuf, Maria, Yesus, Zakaria, Yohanes Pembaptis, dan Yunus. Nah, di sesi yang kali ini saya mau mengajak kita semua untuk melihat kembali bagaimana sih pribadi-pribadi yang sudah dibahas di sesi-sesi yang sebelumnya ini. Nah, yang pertama itu mengenai pribadi Yusuf. Kita tahu bahwa Yusuf ini dikatakan seorang yang tulus hati. Ketika dia mendengar berita bahwa Maria itu mengandung yang bukan anaknya, nah, dia itu belum memutuskan sih, masih berencana untuk menceraikan Maria gitu ya. Tapi dia itu menceraikannya itu tidak secara terbuka, mau menceraikannya itu dengan diam-diam. Karena dia tidak mau mempermalukan Maria. Di sini kita lihat bahwa dia seseorang yang sangat baik ya pribadinya kalau kita lihat. Dia meskipun berpikir mungkin ketika Maria mengandung ini akibat kesalahan Maria. Kan dia nggak tahu ya kalau itu mengandungnya dari Roh Kudus gitu ya, bagian dari rencana Allah. Mungkin dia berpikir bahwa Maria ini berselingkuh sehingga dia mengandung gitu ya. Jadi dia nggak bisalah kalau ini dijadikan istrinya. Dia nggak mau dengan Maria. Tapi ya karena dia mencintai Maria, dia menghargai Maria, dia nggak mau menjelek-jelekan di depan orang lain. Nah, satu karakter yang luar biasa, yang baik, di mana ini menjadi suatu modal ya, kalau di dalam kita mengikut Tuhan. Nah, di sini Yusuf ini akhirnya diberitahu oleh malaikat bahwa jangan takut ngambil Maria ini sebagai istri, karena itu bagian dari rencana Allah. Yesus ini nanti yang ada di dalam kandungan Maria itu yang akan dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan dunia, orang-orang yang ada di dalam dunia, yang ada di bumi. Sehingga singkat cerita, Yusuf ini melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dia nurut, manut gitu ya. Cuma kalau saya lihat di dalam Alkitab gitu ya perjalanannya, Yusuf ini tidak banyak diceritakan di dalam Alkitab. Dia hanya diceritakan bahwa sebagai tunangannya Maria, dia berasal dari keturunan Daud yang menjadi silsilah Yesus lahir dari dunia itu berada dalam silsilahnya keturunan Daud gitu ya. Di mana Yusuf ada di dalamnya. Dan hanya dikatakan bahwa ketika di dalam perjalanannya harus mengungsi ketika Herodes mau memutuskan untuk membunuh bayi-bayi karena lahirnya Yesus ini, dia diperintahkan dan setelah Herodes meninggal, Yunus diperintahkan untuk kembali ke tanah Israel. Cuma sampai titik itu aja, tetapi ketika di dalam perjalanannya Yesus melayani, Yesus ketika dewasa, ini tuh nama Yusuf ini tidak disebut-sebut lagi. Padahal kalau saya lihat Yusuf ini kan mempunyai posisi yang penting ya. Sebagai orang tua dari Yesus gitu ya. Tetapi kok
cuma hanya sekelebat aja gitu loh. Nah, saya berpikir-pikir, apa Yusuf ini memutuskan hanya sampai titik tertentu aja melakukan pekerjaan Allah? Apa dia ini menentukan suatu standar bahwa tidak mau terlibat lebih jauh dalam rencana Allah? Itu menjadi sebuah pertanyaan gitu ya di dalam diri saya. Dan saya cari-cari gitu ya, saya belajar gitu. Dan saya temukan bahwa itu ada sebuah penarikan kesimpulan dari orang-orang yang meneliti Alkitab gitu. Bahwa kemungkinan Yusuf ini sudah meninggal sebelum Yesus memulai perjalanan pelayanannya. Jadi bukan saat Yesus sudah melayani, itu dia meninggal atau gimana itu, jadi sebelum Yesus karena tidak dikatakan bahwa Yusuf ini meninggal dan Yesus serta ibunya dan saudara-saudaranya menghadiri pemakaman, itu nggak ada beritanya sama sekali gitu loh di dalam Alkitab ini. Jadi karena rasanya juga itu kalau Yusuf masih hidup kok kayak janggal gitu ya, ada beberapa kejanggalan. Rasanya kok nggak mungkin ya dia itu terlibat lebih jauh gitu loh di dalam rencana Allah. Kan dia udah punya posisi yang penting, memiliki bagian yang penting gitu loh di dalam menggenapi rencana Allah. Kalau dia cuek-cuek aja kok ya enggak juga. Bahkan Yesus itu kalau nyebut-nyebut itu ya cuma nyebut ibunya gitu ya. Ketika Yesus akan meninggalkan dunia ini ya, Yesus itu cuma nitipin ibunya gitu yang disebut. Enggak ada nyebut-nyebut ayahnya sama sekali gitu. Sehingga saya berpikir bahwa memang ada orang-orang yang sebenarnya mempunyai posisi yang penting, tetapi tidak dipakai lebih jauh gitu di dalam melakukan kehendak Allah, di dalam melakukan pekerjaan Tuhan gitu. Seperti Yusuf ini. Seharusnya kalau berpikir secara manusia kan ya bisa kan Yusuf ini membantu gitu pelayanannya Yesus. Kalau ada orang tua kan jauh lebih baik gitu. Kan Yesus ini kan masih muda, belum berpengalaman. Nanti ada orang tua yang mengarahkan atau gimana. Kan itu secara pikiran manusia. Tetapi tidaklah demikian. Apa yang menjadi pemikiran manusia itu kadang berbeda gitu ya dengan pikirannya Tuhan. Ada dikatakan juga rancanganku bukanlah rancanganmu. Gitu. Jadi beda konsep gitu ya kita dengan Tuhan itu. Tuhan mengerti jauh lebih baik daripada apa yang bisa kita pahami. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang menjadi bagian kita, ya kerjakan aja sebaik-baiknya gitu. Karena kita nggak tahu perjalanan kita itu sampai seberapa lama, seberapa jauh gitu. Nah, itu yang bisa saya pelajari dari kisah Yusuf. Nah, ketika kita beralih ya di dalam kisah Maria, kita tahu bahwa Maria ini mempunyai keberanian yang khusus gitu di dalam mengikut Tuhan. Ya. Kita lihat
Kalau di dalam Alkitab itu ya, dia menerima mandat gitu dari Allah, bahwa dia akan dipakai untuk menggenapi rencana Allah. Dia akan mengandung itu dari Roh Kudus loh, yang sesuatu hal yang mustahil ya buat manusia itu. Tapi dia berani ngambil resikonya. Dia nggak takut kehilangan, ya mungkin ada ketakutan ya dalam diri Maria, tapi dia keinginannya untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Allah, keinginannya untuk mengikut kehendak Allah itu jauh lebih kuat dibanding ketakutannya. Sehingga dia tetap mau gitu, dia nggak mundur dari rencana Allah. Meskipun ya ada resiko-resikonya pasti. Kalau sampai dia ditinggalkan oleh tunangannya, kalau sampai orang-orang tahu bahwa dia mengandung tanpa seorang suami yang resmi gitu, apa jadinya? Tetapi memang saya lihat itu ada orang-orang yang khusus ya, yang mempunyai keberanian khusus gitu di dalam mengikut Tuhan. Yang memang dipakai Tuhan secara spesial juga. Kita tahu juga selain Maria itu Paulus ya, dia mempunyai keberanian yang khusus gitu. Sehingga dipakai Tuhan juga luar biasa. Tuhan tahu Maria ini mempunyai suatu keistimewaan, sehingga dia terpilih untuk menggenapi rencananya. Maria ini juga setelah mengandung dari Yesus, maksudnya setelah mengandung bayi Yesus dan melahirkannya, itu dia enggak cuma sampai di situ dalam pengikutannya akan Tuhan, tetapi Maria ini ada di dalam perjalanan pelayanan Yesus gitu ya. Dia tetap ngikut gitu. Nah, itu bisa kita coba lihat ya di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai ke 5. Gitu. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Kita lihat ibu Yesus tuh ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Dan di ayat yang kelima, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Maria percaya bahwa Yesus itu sanggup melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Dia mengerti bahwa Yesus ini sanggup melakukan segala sesuatunya gitu. Maria mempunyai kepedulian terhadap orang lain. Sehingga ketika dia datang ke perkawinan di Kana, dia melihat bahwa mereka itu kehabisan anggur. Dia merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu. Padahal kadang kalau kita pergi ke suatu pesta, ya mungkin kalau itu bukan orang dekat gitu ya, kita bisa aja cuek gitu ya. Nggak
Maksudnya nggak mau ngurusi lebih jauh gitu. Ya, kita merasa bahwa mereka pasti bisa mengusahakan sendirilah, tapi tidak demikian dengan Maria ini. Dia mempunyai kepedulian yang khusus. Makanya ya pas dia itu dipakai gitu sebagai alat untuk melahirkan Yesus ini. Karena dia juga mempunyai karakter-karakter yang baik ya. Dan Maria ini tentunya dia ngerti bahwa Yesus ini bukan seperti anak-anak yang lain, bukan seperti orang-orang yang lainnya yang hanya sekedar menjalankan aktivitasnya, melakukan hal-hal yang biasa gitu ya. Dia tahu bahwa Yesus ini sanggup melakukan sebuah mujizat gitu. Sehingga begitu ngerti bahwa yang punya pesta ini mengalami hal yang emergensi, yang urgent gitu ya, dia langsung ngomong sama Yesus. Itu tadi, mereka kehabisan anggur. Maria nggak ngomong, buatlah air itu menjadi anggur. Enggak, karena Maria ngerti bahwa ya Yesus pasti punya cara tersendiri, nggak tahu gimana. Maria bukan orang yang suka ngatur-ngatur gitu ya. Dia mempercayakan. Dan kita lihat juga di situ, di dalam Alkitab itu akhirnya Yesus mengubah air itu menjadi anggur. Nah, kalau kita lihat juga Maria ini selain ada di dalam perjalanan Yesus, di dalam melayani ketika ada di bumi, itu juga tidak hanya sampai di situ. Ketika Yesus mengajar, Maria itu juga datang gitu bersama saudara-saudara Yesus yang lain. Jadi belibet gitu ya. Dia tidak mau istilahnya itu ketinggalan gitu. Dia mau tetap terjun. Apa yang dia bisa, apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan. Apa yang berkenan di hati Allah gitu ya. Sampai ketika Yesus sudah terangkat ke surga pun, Maria ini juga nggak serta-merta meninggalkan Allah, menjauh dari Allah. Dia itu tetap berada bersama orang-orang kudus lainnya loh. Dia itu tetap berdoa bersama loh. Itu kita lihat di dalam Kisah Rasul ya. Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Di situ bisa kita lihat. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi ini dibawanya setelah Yesus terangkat naik ke surga. Terus ini kok nggak kelihatan ya. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, di sini kita lihat
bahwa Maria ini ada di antara murid-murid Yesus yang lainnya. Mereka itu sama-sama bertekun di dalam doa. Jadi sepeninggal Yesus naik ke surga, itu tidak menjadikan Maria itu undur dari Allah. Maria ini tetap, ya, dia harus melakukan, dia harus dekat, dia harus masuk di dalam rencana Allah apapun yang terjadi. Sehingga ini menjadikan sebuah pelajaran buat kita, mungkin di dalam dunia keseharian, kita ada mendengar ya, ketika sebuah gereja yang mempunyai gembala yang luar biasa, sehingga gereja itu bisa berkembang, dan sepeninggal gembala itu ada domba-domba ini yang istilahnya jadi kocar-kacir semua gitu loh. Gerejanya menjadi surut gitu ya, tidak seperti yang lalu ketika gembalanya masih hidup. Mereka seperti kehilangan pegangan, kehilangan tuntunan. Dan ada banyak hal mungkin yang kalau istilahnya seorang, misal kayak saya gitu ya, kehilangan suami gitu ya, suami dipanggil pulang, itu tidak boleh menjadikan saya itu undur di dalam Tuhan. Nggak karena rasa kecewa, karena perasaan udah nggak punya harapan lagi. Itu nggak boleh seperti itu. Jadi apapun, peristiwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, yang tadinya itu rasanya enak gitu ya, terus menjadi berbeda gitu ya, tidak seperti sebelum-sebelumnya, itu tidak boleh mempengaruhi apa yang menjadi keseharian kita dengan Allah. Justru di saat-saat terburuk kita, itu kita harus lebih dekat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Itu kalau yang saya pelajari di dalam pribadi Maria ini. Mungkin ini juga bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman. Jadi meskipun dimanapun teman-teman berada, yang saat ini mungkin ada di dalam sebuah komunitas gitu ya, yang tadinya luar biasa gitu, terus ada pergantian, mungkin pergantian pimpinan atau apapun itu yang rasanya itu kok beda ya, kok nggak seenak dulu ya, dulu itu suasananya lebih luar biasa loh, dulu itu kekeluargaannya terjaga loh, sekarang kok enggak, rasanya kayak sendiri-sendiri. Tapi itu enggak boleh menjadikan alasan buat kita itu untuk menjauh dari apa yang menjadi rencana Allah, dari apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita tetap berada di dalam komunitas tersebut. Kecuali kalau sudah waktunya kita itu dipindahkan oleh Tuhan gitu. Ya itu lain persoalan gitu ya. Dan saya ajak ke selanjutnya kita belajar dari pribadi Yesus gitu ya. Kita tahu bahwa Yesus ini tidak memandang muka gitu ya. Dia enggak peduli meskipun orang itu mempunyai jabatan, orang itu
tingkatannya lebih tinggi, kalau dia salah ya tetap tegur oleh Yesus. Yesus ini ndak pakai tedeng aling-aling gitu ya, ndak pakai sungkan-sungkanan gitu. Yesus ini dia tegas gitu ya. Ketika berada di dalam bait suci pun, Yesus ini ketika melihat sesuatu yang nggak beres gitu ya, banyak pedagang yang berdagang di bait Allah. Apakah berdagang itu nggak boleh? Apakah sesuatu yang salah itu? Ya, bukan seperti itu kalau yang saya pahami ya. Bukan karena dagangnya, tapi pola dagangnya. Yang itu yang dipermasalahkan oleh Yesus. Perilaku yang ada, yang dilakukan oleh pedagang-pedagang yang ada di dalam bait Allah itu yang membuat Yesus itu mengusir semua pedagang yang ada di bait Allah itu. Jadi sudah nggak benar lagi ini. Misalnya kalau mestinya itu pedagang itu dimaksudkan untuk membantu. Contoh ya, contoh kalau seumpamanya kita mau ke pemakaman gitu ya. Itu kan belum tentu kita itu ada persiapan gitu ya bawa bunga. Tapi ada pedagang-pedagang yang berada di sekitar pemakaman itu yang menjual bunga-bunga untuk ditaburkan di atas pemakaman itu, di atas kuburan itu. Yang tentunya itu sangat membantu kita gitu loh. Kita nggak usah repot-repot ke tempat lain dulu untuk beli bunga. Nah, tapi jika itu disalahgunakan karena ya faktor memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, bunga yang dijual itu harganya dibuat melambung sangat tinggi yang nggak wajar karena orang pasti butuh. Orang butuh kan biasa berapa aja ya ditabrak gitu ya. Beli bunga berapa, misal contoh bunga ini harusnya pasarannya 100.000, udah dapat dijual 500.000. Nah ini kan udah nggak bener lagi gitu ya, udah nggak wajar lagi gitu ya. Nah itu yang maksud saya itu yang diprotes oleh Yesus itu. Karena Yesus sudah melihat ketidakwajaran yang ada di dalam diri pedagang-pedagang yang ada di bait suci itu. Jadi Yesus ndak istilahnya itu ndak mikir, oh nanti kalau aku ngusir ini gimana ya, kan nggak enak. Pedagang-pedagang itu kan ya mereka itu pasti mempunyai ekonomi yang cukup gitu ya. Nanti aku kalau dimarahi balik gimana ketika aku usir. Nanti kalau dinilai nggak sopan gimana. Itu enggak. Yesus enggak seperti itu. Jadi Yesus pun juga berkata gitu ya. Dia dengan tegas menyatakan siapa dirinya. Di mana Yesus itu pernah berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan juga, Yesus juga pernah berkata, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dia dengan tegas menyatakan siapa dirinya. Ya, enggak berpikir, ah nggak usah ngomong seperti itulah, nanti dikira sombong, dikira mengunggulkan diri. Nah, itu sebuah problem yang kadang sering kita hadapi gitu ya. Mungkin ada seorang pemimpin rohani gitu ya, entah itu dia ketua komsel,
gembala atau ketua apapun ya, ketua worship leader atau apapun itu, khususnya untuk gembala ya. Ketika dia, istilahnya itu melihat bahwa ada seseorang yang salah, domba-dombanya itu ada yang keliru gitu ya, dia sungkan untuk meluruskan gitu, karena dia memandang muka gitu ya. Sehingga hal tersebut, contoh konkretnya itu misal ada seorang pengusaha gitu ya, di mana dia itu nggak ngerti sebenarnya, mungkin bukan kesalahan dia, dia nggak ngerti bahwa, eee, dia itu nggak boleh mengambil alih kepemimpinan di dalam sebuah gereja. Tapi dia malah ngatur-ngatur gitu ya, ngatur-ngatur gembalanya, maksa-maksa gitu ya, untuk apa yang menjadi pemikirannya itu disetujui, dilaksanakan. Dia bahkan, eee, ngatur-ngatur keuangan gereja, di mana keuangan gereja kalau yang saya pelajari itu nggak boleh dipegang oleh orang sekuler. Dalam artian untuk pemakaiannya, kita itu nggak berhak mengatur. Dan saya pun istilahnya ya terpilih, sebagai salah satu bendahara ya. Tapi di situ tugas saya itu bukan bendahara yang mengatur, "Oh harus seperti ini, nanti ngasih ini segini ya, ngasih ini segini," enggak. Tugas saya itu lebih seperti itu kayak kasir gitu loh ya. Jadi nanti pemimpin rohani saya itu, yang ngomong, "Ren, kamu transfer ya ke ini, nanti setiap bulan kasih ini." Ya udah saya cuma nurut aja, saya ndak berhak mengatur gitu. Tetapi ketika seorang pemimpin rohani membiarkan dirinya diatur karena sungkan, sehingga dia itu sama aja itu ndak memberikan penegasan gitu ya, siapa dirinya. Seorang pemimpin rohani yang seharusnya itu diikuti oleh orang-orang yang ada di bawahnya, itu menjadikan dia malah menjadi seorang pengikut gitu ya. Nah yang dombanya malah jadi penguasa, malah jadi pengatur gitu. Nah itu karena ketidaktegasannya memposisikan dirinya. Nah di sini kita belajar dari Yesus bahwa dia itu tegas loh, menyatakan siapa dirinya itu. Sehingga orang nggak bisa sembarangan gitu ya dengan Yesus. Dan dari Yesus pun kita juga, belajar gitu ya tentang kasih gitu. Kita lihat bahwa banyak contoh lah tentang kasih itu. Saya mau ambil salah satu contoh yang ada di dalam Matius 12 gitu ya, ayat 9 sampai 15a. Matius 12. Setelah pergi dari sana, kok anu ya, keliru ya di dalam yang Matius 12. Sebentar ya. Matius 12. Oh ya, setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ini adalah ahli-ahli Taurat itu ya, orang-orang itu. Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Jadi mereka mencari-cari kesalahan Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat,
Tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Nah, di sini Yesus itu menyatakan kasihnya kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan. Orang ini sakit gitu, mati sebelah tangannya. Jadi Yesus ingin mengatakan bahwa tidak ada sesuatu aturan manusia yang bisa menghalangi untuk kita berbuat sebuah kebaikan. Itu bukan berarti aturan itu tidak penting, tetapi kita harus memposisikan itu di dalam posisi yang tepat gitu ya. Saya teringat, ini juga pernah saya saksikan, tapi saya mau ceritakan kembali bahwa ketika di waktu yang dulu udah berapa puluh tahun yang lalu ya, saya itu udah puluhan tahun. Waktu itu pergi sama teman-teman sepelayanan beserta pemimpin rohani kami juga ke Holy Land gitu ya. Dan di sana itu ketika kan ziarah-ziarah ke tempat-tempat, ada ke sebuah gereja gitu ya. Ada salah satu teman saya itu yang ketinggalan sebuah kamera gitu ya. Dia lupa ditaruh, digeletakkan gitu di gereja, terus ketinggalan kameranya ini. Nah, ketika itu ngertinya itu ketika masuk dalam bis itu. Wah, ketinggalan kameraku, cepet-cepet balik lagi ke dalam gereja itu. Gerejanya itu sudah ditutup gitu. Nggak, jadi nggak terbuka untuk umum lagi. Dan di situ dikatakan bahwa, oh kita, saya mau ngambil kamera ada ketinggalan. Nah mestinya sebagai seseorang, apalagi yang melayani, itu kan harusnya itu ya punya kasih lah, punya belas kasihan. Ini kan ya turis ya dari negara, berbagai negara, itu kan pastinya jauh-jauh, bukan yang deket aja gitu, bukan yang dalam negara. Nah, harusnya kan ditolong ya, tapi lucunya ya, itu karena mereka katanya sedang ada kegiatan doa, jadi itu ndak bisa diganggu gugat. Kamera itu ndak bisa diambil secara jadi yang ketinggalan gereja yang semestinya itu kan orang yang ngasih tahu kalau sedang ada kegiatan gereja, yang dikasih tahu kalau kamera ini ketinggalan. Mestinya dia kan bisa ngambilin sebentar gitu ya. Wong kamera itu kan ya nggak membutuhkan waktu lama untuk ngambilin gitu. Tapi nggak bisa, mereka tetap berpegang teguh dengan aturannya, dengan menyingkirkan belas kasih. Teman saya ini disuruh ngambil besoknya, besok paginya. Sampai teman saya ini naik taksi loh, berapa biaya taksi untuk ngambil kamera itu. Dan sulitnya itu loh nanti. Jadi kita kan kalau tur gitu kan pasti pindah-pindah ya, ke tempat mana ke tempat mana. Sehingga kan ya kesulitan buat teman saya ini nantinya. Kalau dari gereja nanti nyusulin di mana gitu. Mesti kontak-kontak lagi. Nah, tapi ya itulah sebuah problem gitu ya, yang kadang kita itu tidak bijak di dalam menetapkannya. Nah, di sini Yesus itu mengajarkan kepada kita bahwa aturanmu itu tidak penting loh, dibanding dengan apa yang seharusnya itu dilakukan, perbuatan baik itu.
Jadi tidak masalah untuk Yesus menyembuhkan di hari Sabat. Ya memang hari Sabat harus dihormati gitu ya, hari berlibur. Tetapi jika itu diperhadapkan dengan sebuah peristiwa yang penting, peristiwa yang seharusnya bisa dilaksanakan, ya singkirkan dulu aturan itu. Posisikan mana yang lebih penting gitu. Belas kasih itu tetap nggak boleh disingkirkan. Gitu. Nah, jadi di sini kita belajar bahwa Yesus itu adalah kasih itu sendiri. Di mana Yesus sendiri juga kita banyak mendengar cerita gitu ya, memberi makan 5.000 orang. Nah, Yesus nanya sama murid-muridnya, kamu harus ngasih mereka ini makan. Bukan berarti Yesus ini tidak bisa membuat mujizat. Dia tahu bahwa dia sanggup. Dia sendiri kok yang akan memberi makan orang-orang ini. Tapi yang Yesus mau tahu di balik semua itu, gimana sih respon murid-muridnya? Apakah murid-muridnya ini mempunyai kasih di dalam hatinya yang memperdulikan orang-orang yang mengikuti Yesus ini, yang mengikuti mereka ini, sampai mereka ini ada di suatu tempat yang di sana itu lapar, gitu ya. Harus disediakan itu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Bukan masalah menyediakan makanannya yang penting, tapi apa yang di dalam hati kita itu loh yang penting. Nah, di sini Yesus itu mau nyatakan buat setiap kita. Makanya kan banyak hal yang tidak ada habis-habisnya kalau kita mau belajar gitu ya. Kita mau mengikuti tentang pelayanan Yesus itu, tentang apa yang Yesus lakukan selama berada di bumi itu. Yesus ini juga kalau saya lihat dia itu menjangkau orang-orang yang terabaikan. Yesus tidak mendekat dengan orang-orang yang punya posisi, orang-orang yang bisa menguntungkan. Meskipun Yesus tidak anti, Yesus pun juga ditopang oleh orang-orang yang menopang pelayanan dalam hal keuangan. Tetapi itu tidak menjadikan Yesus itu hanya fokus pada mereka, tetapi Yesus justru fokus pada orang-orang yang membutuhkan perhatian, orang-orang yang nggak dianggap gitu oleh orang lain. Nah, di mana ini menjadi suatu pembelajaran buat kita tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, saya itu kalau dulu ya punya sopir gitu ya, masih punya sopir, itu kalau kan saya suruh nganterin, saya nggak bisa nyetir kan, saya suruh nganterin kemana gitu. Misal ke mall gitu ya, atau ke tempat mana. Nah, itu kan dia itu nunggu kan. Nah, nunggu itu ya saya itu tetap maksudnya memperhatikan apa namanya, oh ya kasihin ini ya uang jajan ya untuk dia nanti minum, kan nanti pasti haus gitu ya. Kalau cuma ya dia bawa air putih sih, tapi kan kalau umpamanya dia jajan umpamanya es teh gitu ya, kan tuh seger gitu, dingin di tenggorokan, atau jajan apa gitu nanti makan gitu. Nah, apalagi kalau sampai saya suruh nganter itu pas posisi sampai malam ya, saya kasih uang untuk dia itu jajan makanan, atau kalau misal ada suatu pertemuan acara makan-makan ya, saya pentingin gitu loh untuk ngasih
ini nganterin makanan untuk supir saya. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya merasa supir saya ini pasti kalau dia lapar, kalau dia mau minum yang seger-seger, dia itu nggak berani ngomong. Karena dia bukan tipe orang yang berani umpamanya langsung ngomong gitu ya, "Aku lapar loh, aku pingin ini." Enggak, orangnya itu diem gitu ya. Jadi ya saya harus ngerti sendiri, karena saya itu juga pernah berada di dalam posisi yang istilahnya, eee, tidak mungkin orang-orang yang terabaikan gitu ya, yang nggak dianggap penting gitu ya, yang apa namanya, yang nggak apa-apa dilayani gitu ya, oleh orang lain gitu. Sehingga ketika saya melihat, eee, seseorang, nah di dalam hal ini tuh kayak supir saya, ya saya itu memperhatikan, karena saya itu ada di dalam posisi itu gitu loh. Saya bisa merasakan gitu ya, eee, apa yang ada di dalam hatinya gitu. Nah, itu juga bisa mungkin kalau ada teman-teman yang, eee, cuek gitu ya, misal gitu, nyuruh apa namanya, temen gitu ya, umpamanya ngajak temen gitu ya, untuk nemenin belanja gitu ya, sampai lama gitu muter-muter, sedangkan temen yang diajak belanja ini mungkin dia keuangannya terbatas, ya mesti tahu sendirilah umpamane, yuk diajak jajan gitu, minum gitu. Istirahat dulu atau gimana. Jadi jangan cuek ae, karena kita istilahnya belum lapar ya, meskipun waktunya jam makan siang, ya kita tetap jalan aja gitu, ndak peduli dengan teman kita ini yang jam makan siang yang harusnya makan gitu. Dan kita lanjut di dalam posisi setelah Yesus itu Zakaria. Nah, kita tahu Zakaria dia mempunyai jabatan sebagai seorang imam yang bertugas membakar ukupan gitu ya di dalam bait Allah gitu ya. Di mana dia juga mempunyai sebuah keinginan yang belum tercapai sampai usia tua itu belum punya anak gitu ya. Di mana usia itu menjadi pergumulannya. Sampai suatu saat Tuhan menjawab pergumulannya sekaligus dia mendapatkan titipan gitu ya, bahwa anak ini nantinya akan, melakukan pekerjaan Allah gitu ya, membantu mempersiapkan kedatangan Yesus ke dalam dunia. Di sini malah yang Zakaria ini yang sehari-harinya mestinya dia itu mempunyai pergaulan yang erat ya dengan Allah ya. Otomatis kalau dia nggak benar-benar maksudnya hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan, itu kalau zaman dulu mempersembahkan di dalam bait suci, kalau dia itu tidak kudus, dia melakukan sesuatu yang salah, itu tuh bisa mati gitu loh. Nah, tapi otomatis kan dia harus benar-benar menjaga. Itu orang sekali berzakaria ini, itu bisa nggak percaya loh dengan apa yang menjadi omongan Allah gitu ya. Padahal yang diutus tuh malaikat. Bukan orang biasa yang bisa salah nangkep pesan Tuhan, tapi ini malaikat sendiri, dia itu nggak percaya. Nah, kadang kita di dalam posisi-posisi tertentu, di dalam pengikutan kita akan Allah, yang dimana kita itu sering mendapatkan pertolongan Tuhan, atau mungkin baru saja mendapatkan pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan ngomong sesuatu, ketika Tuhan ngomong sesuatu, itu kita nggak percaya loh. Karena itu juga yang saya alami gitu ya. Karena saya itu, eee, di waktu
yang lalu ini mendapatkan sebuah mukjizat yang luar biasa di mana gudang tempat saya bekerja, itu belakang gudang itu ada rumah penduduk gitu yang nempel persis di tembok gudang saya, gitu. Itu tuh terbakar karena ada, kebocoran bahan bakar gitu ya. Jadi di sebelah gudang saya itu ada pom bensin gitu ya, di mana nggak tahu gimana itu ada ya sebuah, eee, kebocoran dari ini apa, peralatan yang SPBU-nya itu, jadi itu bahan bakarnya itu ada yang bocor masuk ke selokan gitu. Dan kalau dari cerita-cerita, itu mungkin ada yang orang yang habis ngerokok terus puntung rokoknya itu dibuang di dalam selokan yang itu mengakibatkan itu api itu membesar dan membakar rumah penduduk. Nah, rumah penduduk ini yang di belakang itu mepet persis loh di gudang saya itu. Saya itu sampai waktu dikabari itu sempat panik, saya cuma bisa ngomong, "Tuhan, tolong Tuhan, jangan sampai ada apa-apa Tuhan." Karena kalau sampai gudang terbakar, ya meskipun diasuransikan, tapi itu kan butuh sebuah proses ya untuk ngeklaim asuransi dan itu seberapa besar asuransi itu mau meng-cover gitu ya, untuk kerugian akibat dari kebakaran itu. Belum lagi nanti kalau dengan namanya proses itu, terus kerja saya itu terus nanti gimana? Kan nggak bisa kerja, gitu ya. Sedangkan ada tanggungan-tanggungan yang harus saya bereskan gitu. Tetapi ya itu sebuah mukjizat ya. Itu gudang tempat saya bekerja itu nggak terbakar sama sekali. Cuma temboknya aja yang waktu itu tuh gosong-gosong gitu. Jadi sampai, eee, waktu itu tuh ada saudara saya yang panik gitu ya, tante saya itu yang nelponkan pemadam kebakaran itu suruh datang. Waduh sampai ruame waktu itu polisi, pen orang-orang penduduk itu semua itu kumpul semua gitu. Nah itu lagi di dalam gudang saya itu ada herder saya 2 itu yang jaga yang dilepas gitu. Itu galak-galak dan mereka nggak berani masuk ke dalam gudang. Nah, Tuhan kirim penolong gitu ya. Ada saudara sepupu saya itu yang dia itu memberanikan diri gitu untuk masuk ke dalam gudang ngurusin herder saya itu. Jadi dipancing makanan. Kok ya Tuhan itu turut bekerja, nggak diserang sama herder-herder saya itu. Dan sampai akhirnya petugas pemadaman bisa masuk ke dalam pekarangan itu ya, untuk nyemprot api yang membakar itu di belakang tembok gudang saya. Nah, bagaimana Tuhan turut bekerja gitu. Juga, eee, banyak hal ada faktor-faktor lainnya di mana ada beban-beban keuangan yang harus dibayarkan dan Tuhan selesaikan dengan caranya yang ajaib menurut saya. Itu baru saja saya itu mendapatkan sebuah mukjizat, tetapi ketika menghadapi masalah yang baru, di mana ada, eee, sebuah penurunan harga gitu ya dari produk yang saya beli. Sehingga kalau dilihat sekarang ini, uang itu belum kembali utuh gitu ya, istilahnya masih ada sebuah penurunan, kerugian kalau kalau dilihat dari posisi uangnya gitu ya, gitu. Meskipun saya tahu bahwa ini bukan sebuah akhir gitu ya, ini menjadi sebuah awal untuk Tuhan menyatakan pertolongannya, menyatakan bahwa Dia itu Allah yang sanggup gitu loh. Untuk menolong anak-anaknya. Tapi di situ saya tuh sempet goyah kembali gitu. Aduh gimana ini nanti gini, padahal baru aja mendapatkan pertolongan dari Tuhan.
Ya, itulah sebuah problema kita yang sering kali ketika mendapatkan pertolongan dari Tuhan, seakan-akan tuh kayak kita itu belum pernah menerima pertolongan, belum ngerti cara kerja Tuhan itu, belum ngerti bahwa Tuhan tuh sanggup gitu menolong apapun yang menjadi permasalahan kita. Seperti orang yang bercermin gitu ya, tetapi baru aja bercermin dia itu udah lupa wajahnya gimana. Nah, kita lanjut di dalam pribadi yang berikutnya yaitu Yohanes Pembaptis. Di sini kita belajar bahwa Yohanes Pembaptis ini seberapapun luar biasanya Allah memakai dia, tidak membuat dia itu mencuri kemuliaan Allah. Ya. Dia ngerti bahwa dia itu hanya mempersiapkan jalan saja untuk Yesus yang akan berkarya lebih luar biasa melebihi apa yang dia lakukan sekarang ini. Jadi dia itu tidak ada apa-apanya. Ada karakter kerendahan hati di dalam diri Yohanes Pembaptis. Betapa itu tidak mudah loh untuk dilakukan ketika kita dipakai luar biasa secara nggak sadar itu, atau mungkin sadar ya, kita itu kesombongannya itu muncul gitu ya. Oh, aku luar biasa, aku bisa menyembuhkan orang sakit kalau kita dikasih karunia kesembuhan gitu ya. Aku bisa mendoakan orang yang tadinya nggak punya anak, bisa punya anak. Yang tadinya mengalami kesulitan ekonomi, ketika aku doakan terjadi lonjakan yang luar biasa di dalam ekonomi orang yang aku doakan. Bisa saja hal itu. Begitu mudahnya kita itu terjebak di dalam dosa kesombongan. Tetapi itu tidak terjadi di dalam diri Yohanes Pembaptis gitu ya. Di mana kita bisa belajar dari karakter ini. Nah, yang terakhir itu adalah Yunus gitu ya. Di mana kita tahu bahwa Yunus ini ketika diperintah Tuhan diutus ke Niniwe, dia itu tidak langsung menerima. Dia lari dari panggilan. Karena dia mempunyai pemikirannya sendiri. Dia nggak setuju dengan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidupnya. Meskipun dia istilahnya itu sadar ketika oleh Tuhan itu ya dimasukkan di dalam perut ikan paus gitu ya, ikan besar gitu ya. Di mana ini digambarkan oleh orang-orang tuh adalah ikan paus. Nah, dia mendapatkan kesempatan yang kedua. Tetapi dari semua pribadi itu yang kita pelajari hari ini, mana yang mau kita ambil? Kita ada di dalam posisi yang mana gitu ya. Nah, saya mau ngajak kita lihat satu ayat lagi ya di dalam Markus 13 ayat 33 sampai 37. Markus. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang,
jangan kamu didapatinya sedang tidur. Ayat yang ke-37, apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Jadi di sini kita diperingatkan untuk kita itu selalu waspada, untuk kita itu berjaga-jaga, nggak boleh sembrono. Karena setiap kita itu harus mempertanggungjawabkan segala sesuatunya itu di hadapan Tuhan. Setiap karunia yang Tuhan beri, setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan kasih, itu kita itu harus mempertanggungjawabkannya. Di dalam posisi apapun kita, dari pribadi-pribadi yang sudah saya bahas tadi, itu tidak penting. Kalau kita di dalam, misal di dalam posisi Yunus gitu ya, yang tadinya itu suka ngeyel gitu ya sama Tuhan gitu. Kita mungkin saat ini sedang lari dari panggilan kita. Kita sedang mengingkari apa yang menjadi panggilan Tuhan. Tapi itu jangan membuat kita tetap di dalam posisi yang sama. Ya. Kita sudah bertobat dan ketika suatu saat mendapat kesempatan yang sama, kita itu jangan sampai mengulangi hal yang sama. Kalau misal terperosok ke dalam hal yang sama, cepat-cepat balik gitu loh. Karena kita itu tidak tahu Tuhan itu kapan datangnya itu. Ya kalau masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Ya kalau kita itu cuma istilahnya tidak mendapatkan sesuatu berkat aja gitu ya, kehilangan berkat aja di bumi. Tapi jiwanya selamat. Seperti Musa gitu ya. Di mana Musa itu karena dia dipakai oleh Tuhan dan dia itu tidak mau mengubahkan karakternya yang suka bantah, yang suka ini emosi gitu ya, tersulut oleh emosi gitu ya. Dia tetap tidak mau dengan sekian waktu yang Tuhan berikan, yang memimpin puluhan tahun itu, tidak membuat perubahan dalam karakternya, yang akhirnya membuat dia itu kebobolan gitu loh. Sampai ketika bangsa Israel ini tidak percaya, dia bersungut-sungut gitu ya. Terus Musa ini disuruh Tuhan mukul gitu ya, suruh Tuhan itu mengetuk gitu ya, supaya keluar air gitu. Musa itu sampai dipukul gitu, supaya mujizat keluar air untuk bangsa Israel minum itu membuat Musa ini kehilangan apa yang menjadi haknya. Mestinya dia itu bisa masuk ke tanah perjanjian, tapi dia kehilangan haknya untuk masuk ke tanah perjanjian itu. Dia cuma bisa melihat dari kejauhan. Tetapi untungnya jiwanya itu selamat, Musa ini. Nah, kalau kita itu kan tidak ngerti ya. Karena kita itu kadang tidak bisa berpikir matok gitu ya. Oh kalau aku melakukan hal ini, Tuhan itu ya masih bisa maklum. Meskipun aku dapat ganjaran, hukuman di dunia ini, tapi jiwaku selamat. Belum tentu seperti itu. Karena Saul pun, ketika dia melanggar Tuhan, dia gak nurut perintah Tuhan. Itu akhirnya itu membuat dia itu kehilangan ya nyawanya di bumi dan juga keselamatannya, jiwanya gak selamat.
Jadi betapa pentingnya kita itu berjaga-jaga gitu loh ya, mewaspadai apa yang menjadi tindakan kita. Sehingga saya harap dengan pembahasan, di dalam mengikut kehendak Tuhan ini, menjadikan ke depannya untuk kita itu tidak sembarangan lagi gitu ya. Kita merubah, ketika kita diberi tugas ya lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Jangan dibuat seenaknya sendiri. Pelayanan, pekerjaan Tuhan itu jangan dibuat seperti, ya kalau aku sempat, kalau aku waktunya bisa, kalau aku lagi nggak ada kerjaan. Nggak bisa seperti itu. Itu tuh bisa sangat berbahaya, akan bisa membahayakan posisi kita. Jadi yuk teman-teman, nanti pelajari sendiri gitu ya di dalam Alkitab, lebih mendalam lagi dari pribadi mengenai Yusuf, Maria, Yesus, Zakaria, Yohanes Pembaptis, Yunus. Supaya apa sih yang mau Tuhan, istilahnya yang mau Tuhan sampaikan itu, yang Tuhan mau saya pelajari itu dari pribadi-pribadi ini. Tujuannya buat aku ini yang mana? Nah, nanti bisa teman-teman pelajari sendiri. Gitu ya. Minta tuntunan Tuhan. Pasti ada maksud Tuhan ketika teman-teman mendengarkan konten ini. Pasti ada maksud Tuhan yang Tuhan mau untuk kita ubahkan. Oke, selamat berjuang, selamat melayani pekerjaan Tuhan, tetap semangat, tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.